Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Arisa Darwis. Saya salah seorang dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madako Toli-Toli. Sebagai seorang dosen di Universitas Madako Toli-Toli, berikut beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh, yakni yang pertama evaluasi pembelajaran SD, yang kedua ilmu sosial budaya dasar, 3 perkembangan peserta didik, 4 psikologi pendidikan, 5 pengantar pendidikan, dan media pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampuh di program studi pendidikan guru sekolah dasar, yaitu mata kuliah evaluasi pembelajaran, sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan kode MK PGSD 04210 merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 2. Diharapkan pada mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mendesain dan mengembangkan pendekatan, strategi, model pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian tes dan non-tes pada kegiatan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah mata kuliah yang memiliki tujuan membekali mahasiswa untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada kompetensi pedagogik, khususnya pada kegiatan evaluasi pembelajaran. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran yakni mempelajari tentang konsep dan teknik serta fungsi dan manfaat evaluasi pembelajaran meliputi konsep evaluasi, pengukuran, penilaian pembelajaran, teknik penilaian dan bentuk penilaian tes serta non-tes, mengkonstruk soal tes dan non-tes, melakukan analisis soal, menetapkan KKM dan bobot soal, mengelola skor hasil pembelajaran, serta melaporkan hasil pembelajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah bidang pengajaran, di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DAI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang merupakan suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Dari capaian pembelajaran lulusan menurunkan 5 CPMK, kemudian dari CPMK menurunkan 12 sub CPMK. Nah, dari 12 sub CPMK tersebut kemudian akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran dan tidak termasuk untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SN, Dikti, dan Deskriptor KKNI level 6 atau sesuai dengan jenjang sarjana. Di mana CPL pada mata kuliah ini pada aspek sikap terdiri atas menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pada aspek pengetahuan terdiri dari menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan PKN, menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian pada keterampilan umum terdiri dari mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, kemudian mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya,
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Kemudian pada keterampilan khusus terdiri dari mampu menerapkan pembelajaran dengan multibahasa dan pembelajaran berbasis TIK. Selanjutnya, dari CPL tersebut diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disebut dengan CPMK. CPMK 1 menyebutkan evaluasi pembelajaran dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian CPMK 2 menguasai konsep, teknik, fungsi, dan tujuan evaluasi pembelajaran. CPMK 3 mahasiswa mampu menerapkan tentang perkembangan pola pikir manusia. Kemudian CPMK 4 mahasiswa mampu menerapkan tentang kelestarian kemajuan peradaban yang lebih baik sebagai bangsa yang bermartabat. Kemudian CPMK 5 mampu mengembangkan instrumen tes dan non-tes sebuah pembelajaran termasuk media tes offline dan online. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK yang merupakan kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Sub CPMK 1 mampu menyebutkan evaluasi pembelajaran dan implikasinya dalam pembelajaran. Sub CPMK 2 mampu menjelaskan konsep dasar pengukuran, penilaian, dan evaluasi secara mendalam dan mandiri. Sub CPMK 3 mampu menjelaskan ruang lingkup hasil belajar yang dievaluasi. Sub CPMK 4 mampu menjelaskan konsep acuan penilaian. Sub CPMK 5 mampu mendeskripsikan bentuk instrumen pengukuran hasil belajar. Sub CPMK 6 mampu mendeskripsikan prosedur perencanaan tes hasil belajar. CPMK 7 mampu menganalisis kualitas instrumen. Sub CPMK 8 mampu menjelaskan pelaksanaan tes hasil belajar. Sub CPMK 9 mampu menganalisis hasil pengukuran dan penilaian. Sub CPMK 10 mampu merancang prosedur administrasi dan pelaporan. Sub CPMK 11 mampu mengembangkan instrumen tes, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor sebuah pembelajaran melalui media tes offline dan online. Kemudian ada beberapa bahan kajian pada mata kuliah ini, diantaranya yang pertama pengertian, tujuan dan fungsi dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. 2. Ruang lingkup evaluasi dari berbagai perspektif yang berkaitan dengan cakupan objek yang akan dievaluasi. 3. Konsep acuan penilaian, pengertian dan jenis-jenis teknik tes dan non-tes. 4. Bentuk instrumen pengukuran hasil belajar, pengertian dan macam-macam instrumen penilaian. 5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan merencanakan tes hasil belajar. 6. Analisis kualitas instrumen pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian 7. Prosedur pelaksanaan tes tertulis, tes lisan, dan tes keterampilan. 8. Analisis dan pengelolaan hasil pengukuran dan penilaian. 9. Prosedur administrasi dan pelaporan termasuk latar belakang, manfaat, dan tujuan laporan. 10. Mengembangkan instrumen tes offline dan online melalui aplikasi berbasis media elektronik. 11. Mengembangkan instrumen non-tes offline dan online melalui aplikasi berbasis media elektronik. Nah, itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya lakukan di kelas. Selanjutnya kita ke aspek interaction. Interaction merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna untuk mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center. Sistem ini merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem Student Learning Center dalam pembelajaran saya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pembelajaran interaktif.
Pembelajaran interaktif yaitu dosen memaparkan materi dan dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah small group discussion. Dengan metode pembelajaran ini betul-betul melibatkan antara kelompok mahasiswa dengan dosen untuk menganalisis, menggali dan memperdebatkan topik-topik tertentu ataupun isu-isu saat ini. Kemudian yang ketiga adalah self-direct learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa. Adapun platform yang saya gunakan adalah Learning Management System atau yang lebih dikenal dengan istilah LMS, di mana pada platform tersebut mahasiswa dapat mengisi presensi, mengunduh materi perkuliahan ataupun mengunduh dan mengupload kembali tugas sesuai rentan waktu yang diberikan. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kita akan masuk pada aspek asesmen. Aspek asesmen di mana pada aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, kemudian yang kedua, tugas dengan bobot 10%, 3. Kuis 10%, 4. Keaktifan dalam diskusi atau dalam forum 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa mengetahui proses penilaian saya yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Nah, sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam kelas yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang biasa disingkat dengan DAE. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara daring via Zoom meeting. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah termasuk pertemuan kedua dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kemarin termasuk pertemuan pertama kami membahas tentang kontrak kuliah, kemudian bagaimana sih implikasi atau dampak evaluasi terhadap pembelajaran, bagaimana sih pentingnya evaluasi dalam pembelajaran. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas kembali pentingnya evaluasi dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kita bahas kemarin, bahwasannya evaluasi pembelajaran ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik ya. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran, sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dengan sistem pembelajaran yang terus-menerus sama dilakukan setiap harinya. Tenaga pendidik juga harus memperhatikan prinsip dasar evaluasi dan syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam evaluasi itu harus benar-benar valid. Harus benar-benar valid sesuai dengan tujuannya. Apakah mau mengukur atau hanya menilai saja? Adik-adik pasti sering mendengar ya kata ulangan harian, ujian akhir semester, ujian blok, tagihan, tes tertulis, dan sebagainya. Berikut untuk rujukan yang sering saya gunakan dalam mata kuliah ini, berikut ada 3 rujukan, adik-adik bisa melihatnya, ada dari Arikanto, dari Asmeli. Kemudian untuk materi tambahan, sumber tambahan ya adik-adik bisa download dari internet. Jadi pada subpokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ada 4, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tes, penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan
kedudukan evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menyebutkan jenis evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke materi inti, saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian, pernahkah Anda mendengar istilah evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes? Kalau dari kami, Bu, dari yang seingat kami mengenai evaluasi itu tentang data-data yang sudah terkumpul, yang kemudian diubah kembali untuk menciptakan hal yang lebih baik. Kalau untuk ukuran itu mengukur sudah sampai mana kemampuan siswa tersebut. Jadi pasti adik-adik di sini, apalagi sebagai seorang mahasiswa FKIP PGSD ini sudah tidak asing lagi mendengar kata evaluasi, tes pengukuran. Ya, jadi yang dikemukakan oleh Sabrina tadi sudah benar ya, bahwa tes ini merupakan seperangkat alat untuk mengukur yang mempunyai nilai benar atau salah. Jadi untuk mengukur kemampuan siswa yang digunakan, alat yang digunakan adalah tes. Contohnya, kalau saya ingin mengukur kemampuan siswa saya misalnya dalam materi matematika ya, misalnya kita buat 10 soal. Dalam 10 soal tersebut boleh bentuk soalnya pilihan ganda, uraian kah, soal benar salah kah. Nah, itu termasuk jenis-jenis tes ya. Jadi kata kuncinya seperangkat alat yang mempunyai nilai benar atau salah yang harus dijawab oleh siswa. Selanjutnya, pengukuran secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Misalnya, saya memberikan angka 50, 75, atau 175, itu merupakan hasil dari pengukuran dan yang diambil dari hasil tes tersebut. Selanjutnya, kita ke penilaian. Nah, penilaian di sini merupakan alih bahasa dari istilah assessment, bukan dari evaluasi. Jadi penilaian dan evaluasi itu berbeda. Dalam hubungannya dengan proses dan hasil belajar, penilaian dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Jadi, penilaian ini adalah tindakan mengambil keputusan terhadap suatu dengan ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif. Misalnya, tuntas atau tidaknya, menguasai atau tidaknya, baik atau buruk. Nah, penilaian merupakan suatu proses untuk memberikan judgement. Berarti kalau tadi pengukuran kuantitatif, penilaian ini kualitatif terhadap proses pengukuran yang tadinya dilakukan. Contohnya, kalau kita menetapkan standar, misalnya saya sebagai guru menetapkan standar penilaian bahwa kita pakai istilah tuntas dan tidak tuntas ya. Kalau nilainya misalnya di atas 7 itu dianggap tuntas, dan jika nilainya di bawah 7 itu dianggap tidak tuntas, maka sudah pasti kita bisa menilai sekarang si A karena skornya 5, maka secara penilaian kemampuan si A tidak tuntas. Sedangkan si B karena skornya 8, maka secara penilaian kemampuan si B tuntas. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi. Setelah dites, kemudian diukur, dinilai, kemudian yang terakhir ada evaluasinya. Di sini evaluasi, konsep evaluasi adalah suatu keputusan mengenai nilai yang berdasarkan pada hasil pengukuran. Evaluasi ini merupakan penilaian terhadap data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran dan penilaian baik tes maupun non-tes. Nah, dari rumusan tentang evaluasi tadi, dapat kita peroleh gambaran bahwa evaluasi ini tidak hanya berbicara fokus pada apa yang terjadi pada hasil belajar siswa,
tetapi kita juga melihat atau mengevaluasi program pembelajarannya atau proses pembelajaran. Contohnya, apakah strategi pengajaran gurunya efektif atau tidak, apakah bahan ajarnya mudah dipahami atau tidak, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi hasil belajar anak. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi untuk adik-adik, kemudian adik-adik menjawabnya apakah ini termasuk pengukuran, tes, atau evaluasi. Berikut adalah ilustrasinya. Ilustrasi pertama, Ibu Enda ingin mengetahui apakah peserta didiknya sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran IPA. Untuk itu, Ibu Enda memberikan tes tertulis dalam bentuk objektif, pilihan ganda sebanyak 50 soal kepada peserta didik. Ilustrasi ini termasuk ilustrasi dari keempat komponen evaluasi pembelajaran tadi. Bu, tes Ibu. Apa? Tes. Ya, betul sekali ya. Jadi ilustrasi ini termasuk satu tes. Kemudian selanjutnya ilustrasi kedua, Ibu Enda memeriksa lembar jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Ternyata skor mentah yang diperoleh peserta didik sangat bervariasi. Ada yang memperoleh skor 25, ada 36, 44, dan 47, dan seterusnya. Ilustrasi yang kedua ini termasuk komponen apa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Ya, silakan. Bu. Warna. Pengukuran Bu. Pengukuran. Ya, Pengukuran Bu. Karena dapat mengukur sudah sampai mana kemampuan siswa itu dari beberapa pertanyaan yang diberikan. Jadi betul. Jadi ilustrasi tersebut termasuk pengukuran karena masih berupa angka-angka. Ya, selanjutnya. Nah, ilustrasi ketiga. Ilustrasi ketiga, Ibu Enda melakukan pengolahan skor dengan pendekatan PAP. Hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala 0 sampai 10 menunjukkan bahwa skor 25 memperoleh nilai 5 berarti tidak menguasai. Skor 36 memperoleh nilai 6 berarti cukup menguasai. Skor 44 memperoleh nilai 8 berarti menguasai, dan skor 47 memperoleh nilai 9 berarti sangat menguasai. Nah, ilustrasi ini termasuk ilustrasi apa? Ayo, Sabrina, ya Nadia, silahkan. Penilaian, Bu. Penilaian, ada yang lain? Iya, Bu. Iya, Bu, penilaian, Bu. Penilaian. Yang lain mungkin ada suara lain dari Merhani atau Asrianti. Asrianti? Penilaian, Bu. Penilaian. Betul. Jadi ilustrasi ketiga ini termasuk penilaian ya. Sampai di sini sudah terjadi proses penilaian. Ini contoh dalam ruang lingkup hasil belajar saja. Jika Ibu Enda ingin menilai seluruh komponen pembelajaran, misalnya ketercapaian tujuan, keefektifan metode dan media dan sebagainya, barulah terjadi kegiatan evaluasi pembelajaran. Berarti sampai di sini saya anggap adik-adik sudah memahami apa itu tes, pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi. Kedudukan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi di sini yang paling duluan dan utama yang dilakukan adalah tes ya, tes. Kemudian setelah tes kita harus merancang soal dengan jelas dan benar sesuai apa yang ingin kita capai. Setelah tes kita akan melakukan pengukuran. Kita akan melihat dan memberikan skor yang tepat setelah pengukuran. Kita mampu melakukan penilaian dan asesmen dengan menjudge atau kualitatif, lulus atau tidaknya. Setelah itu yang paling menyeluruh seperti tindakan apa sih yang harus dilakukan, refleksinya seperti apa, nah, dan bagaimana kegiatan belajar kita selama ini sehingga kita mencapai tujuan pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah tes, kemudian pengukuran, kemudian menilai lulus atau tidaknya siswa ini. Kemudian misalnya kalau tidak lulus, kita melakukan refleksi seperti apa refleksi yang dilakukan.
Kemudian selanjutnya fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi-fungsi evaluasi pembelajaran, nah yang pertama ini formatif. Fungsi formatif ini memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Sama halnya yang sering dilakukan di sekolah-sekolah misalnya. Jika ada siswa yang tidak memenuhi atau belum memahami, belum memenuhi standar penilaian, maka untuk memperbaiki proses pembelajaran ini, kami biasanya sebagai guru biasanya melakukan program remedial bagi siswa tersebut. Kemudian sumatif. Sumatif ini Fungsi sumatif ini menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Nah, ini biasanya digunakan dalam kenaikan kelas dan penentuan kelulusan ya peserta didik. Kemudian fungsi diagnostik ini untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian fungsi penempatan. Nah, fungsi penempatan di sini yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya menentukan pembagian kelas, apakah siswa ini di kelas IPA atau kelas IPS atau bahasa sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didiknya. Nah, ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah menengah atas. Nah, kan biasanya di sekolah menengah atas ada pembagian kelas ya, berdasarkan bakat siswa tersebut, apakah siswa tersebut termasuk dalam kelas IPA, IPS, atau bahasa. Kemudian selanjutnya jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes yang biasa dilakukan. Ada evaluasi tes dan ada evaluasi non-tes. Nah, evaluasi tes ada yang tes bentuk uraian, ada tes objektif. Sedangkan evaluasi non-tes ada observasi, angket, wawancara. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Jadi itu ya tadi keempat subpokok bahasan yang telah dibahas pada hari ini. Untuk mengisi absensi silahkan adik-adik mengisinya di akun LMS masing-masing. Saya memberikan waktu sekitar 30 menit untuk mengisi daftar hadir di akun LMS-nya masing-masing. Dan untuk tugas hari ini, begitupun untuk tugas, saya akan upload di akun LMS masing-masing. Silahkan diakses akun LMS-nya untuk tugas hari ini. Dan silahkan dikerjakan sesuai tenggat waktu yang diberikan. Untuk itu, atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.